Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak pada kesempatan kali ini? Tentunya baik ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kita akan belajar perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi itu ada banyak sekali. Nah, bahkan hampir setiap energi dapat mengalami perubahan. Nah, perubahan energi dari listrik menjadi cahaya dan lain sebagainya. Nah, namun yang akan kita pelajari yaitu perubahan energi listrik dulu ya anak-anak. Di hari ini kita belajar perubahan energi listrik. Perubahan bentuk energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain sehingga bermanfaat bagi manusia. Apa saja bentuk perubahan energi listrik itu? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik dapat berubah bentuknya menjadi energi gerak. Nah, contoh alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi gerak yaitu kipas angin. Itu salah satu contohnya. Listrik dari PLN atau dari rumah kalian itu diubah oleh motor listrik. Motor itu sebagai penggeraknya ya. Motor listrik di dalam kipas angin menjadi energi gerak. Nah, contoh lain yaitu pada bor listrik. Nah, kemudian gergaji listrik itu juga. Kemudian pada mixer. Nah, mixer itu kalau ayah bundamu sedang membuat roti itu ya anak-anak, pakai mixer. Kemudian ada blender ya, untuk membuat jus itu bergerak juga pada tengahnya itu di dalamnya. Nah, karena adanya energi listrik. Paham ya anak-anak? Untuk yang kedua, energi listrik menjadi energi bunyi. Energi listrik dapat pula diubah menjadi energi bunyi. Contoh alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi bunyi adalah radio. Komponen radio yang menjadi alat utama dalam pengubahan energi ini adalah speaker. Speaker adalah komponen radio yang mengeluarkan bunyi. Dalam hal ini adalah radio yang nyolok ke listrik ya anak-anak ya. Nanti kalau radionya yang bisa dibawa kemana-mana itu nanti beda lagi. Nanti ya, di penjelasan selanjutnya. Nah, ini radionya radio yang nyolok ke listrik ya. Nah, contoh lain ya, pada keyboard piano, kemudian pada speaker ini ya nak. Kemudian ada megafon. Nah, anak-anak biasanya terkenalnya adalah dengan sebutan toa. Nah, itu sebenarnya namanya megafon. Nah, biasanya yang ada di masjid atau musola.
Selanjutnya, energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Contoh alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi panas adalah setrika listrik. Komponen setrika yang menjadi alat utama dalam pengubah energi ini adalah logam. Logam ini akan memanas ketika dilewati arus listrik, kemudian memanaskan logam berbentuk lempeng yang akan digunakan untuk menyetrika baju. Ya, lempeng itu adalah yang di bawahnya ini, anak-anak, yang halus di bawahnya ini. Contoh lain itu ada rice cooker. Nah, rice cooker itu juga memanaskan ya listrik menjadi panas, kemudian pemanggang roti atau oven itu. Atau oven listrik itu ya. Kemudian solder. Nah, solder biasanya pada untuk memperbaiki alat-alat listrik. Nah, dan contoh-contoh lain lagi. Ya, ini hanya sebagian contoh. Banyak contoh yang lain. Ada juga teko pemanas dan lain sebagainya. Yang keempat ada energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh alat yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya adalah bolam listrik. Komponen yang menjadi alat utama dalam mengubah energi ini adalah filamen dalam bolam. Filamen ini akan membara tanpa terbakar ketika dialiri oleh listrik. Jika pada lampu neon, karena loncatan elektron menabrak fosfor neon sehingga mengeluarkan cahaya. Nah, itu contohnya ya, anak-anak. Yang kelima, energi listrik menjadi energi magnet. Jadi magnet itu bisa, tidak hanya magnet yang anak-anak ketahui itu ya, tapi magnet itu juga bisa dibuat. Nah, caranya membuat magnet salah satunya adalah dengan menggunakan listrik. Nah, jadi listrik bisa diubah menjadi energi magnet. Contohnya adalah pada alat pengangkat besi. Ini yang menggunakan elektromagnet atau magnet listrik. Nah, jadi besi ini, alat pada ini, pengangkat besi ini, ketika akan dibuat untuk mengangkat, itu baru dialiri listrik yang dikontrol dari alat beratnya ini, anak-anak, dari pusat kontrolnya ini. Apabila di sini tidak diaktifkan, maka besi ini tidak dapat untuk mengangkat atau menarik besi atau berubah menjadi magnet. Jadi akan berubah menjadi magnet apabila dialiri oleh atau diaktifkan, itu dialiri oleh listrik, itu baru akan aktif dapat mengangkat besi-besi. Nah, alat ini biasanya gunakan di tempat seperti ini untuk mengangkat besi-besi bekas. Nah, jadi akan lebih ringan. Jadi ketika diaktifkan alatnya, besi akan menempel ini. Nanti setelah dipindah ke suatu tempat, tinggal dimatikan ini. Nah, ketika fungsinya ini dimatikan, alatnya, tombolnya dimatikan, nah ini akan otomatis magnetnya hilang dan akan jatuh, lepas, seperti itu. Kemudian yang terakhir, energi listrik menjadi energi kimia. Nah, energi kimia itu apa ya? Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Itu dalam batu baterai, itu termasuk energi kimia. Kemudian dalam makanan, anak-anak makan itu energi kimia. Kemudian sepeda motor, bensin ya, dalam hal ini bensin itu
juga energi kimia. Anak-anak kalau motor itu kan bergerak menggunakan bensin ya anak-anak. Bensin, kalau mobil bisa pakai solar dan sebagainya. Nah, jadi energi yang terkandung dalam suatu zat. Nah, kemudian kalau itu tadi energi kimia, sekarang perubahan energi listrik menjadi energi kimia, yaitu saat anak-anak melakukan cas HP atau charger HP. Charger HP itu casnya itu masuk ke colokan listrik itu ya anak-anak, kemudian disalurkan ke baterai HP. Nah, baterai HP itu termasuk energi kimia tadi anak-anak. Jadi dari listrik menjadi energi kimia. Contohnya banyak, saat charger laptop atau ngecas baterai, batu baterai itu bisa juga dicas dan lain sebagainya. Baik, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Besok kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Tetap semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.